2 grams more, just little bit. 3 grams more, little bit. Your hands. No, it's too many. Look, it's already 303. It's difficult. You almost got it. So number. Yeah, 300. Yeah, well done, Alicia. Halo, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya, Carol, di Escape to UK. Seperti biasa, saya sehat. Saya harap teman-teman semua juga sehat lah ya, tidak kurang suatu apapun. Nah, teman-teman, di dapur saya, jadi tentu teman-teman tahu lah ya, kalau dapur berarti semuanya berkaitan dengan masak-memasak ya. Ya, dan buat kue. Karena memang saat ini saya mau nunjukin ke teman-teman bagaimana saya buat kulit dari pie yang renyah ya. Jadi kulit pie ini biasanya saya gunakan untuk buat strawberry pie atau coklat pie atau yang lain-lain. Tapi itu saya akan tunjukin di tempat terpisah, karena memang saya di vlog terpisah, karena memang saya tujuannya mau buat strawberry pie ya. Nah, tetapi supaya lebih mudah untuk nanti besok-besok kalau saya mau buat coklat pie atau yang lain-lain, jadi saya buat khusus untuk kulit pie ini terpisah supaya teman-teman bisa lebih jelas lah ya. Jadi ya tidak cepat-cepat atau bagaimana begitu, kurang jelas lah. Oke, saya mulai lah ya. Jadi teman-teman, ini bahan-bahan yang saya butuhkan. Ada 300 gram tepung. Tepung ini saya gunakan plain flour. Saya kurang tahu kalau jenis tepung di Indonesia apa ya, tapi ini yang plain ya. Kemudian ada mentega ya, ini butter yang tidak dibilang unsalted butter ya. Jadi yang tidak bergaram seperti itu. Nah, ini saya, teman-teman lihat saya kasih ini karena saya akan tunjukin ke teman-teman yang saya butuhkan untuk buat kulit pie ini, yaitu butter atau mentega yang dingin ya, yang dingin. Nah, kalau saya buat seperti ini, saya serut lah ya, saya serut menteganya ini untuk mempermudah saya nanti saat mencampurkannya. Jadi menteganya sudah dari malam saya masukkan ke freezer, terus pagi ini saya serut ya, kemudian ini saya cover karena nanti saya mau masukin kembali ke kulkas, ke lemari es, sampai nanti kalau saya mau giliran saya mau campurkan dengan tepung, baru saya keluarkan dari lemari es, karena menteganya ini harus dingin pada saat membuat adonan ini ya. Oke, sebentar saya masukkan ke lemari es dulu lah ya. Oke, saya kembali lagi, dan selanjutnya saya butuhkan gula. Teman-teman, kalau gula ini maksimal baiknya hanya 4 sendok makan ya. Ini saya gunakan 1 sendok makan gula ya, karena saya tidak ingin terlalu manis di kulitnya, karena nanti kan kita buat isinya itu manis ya, jadi enak kalau tidak terlalu manis. Nah, ini saya pakai 1 sendok makan saja, terserah teman-teman, tapi baiknya jangan lebih dari 4 sendok makan. Kemudian saya pakai garam ini setengah sendok teh garam, dan air ini saya akan taruh 1 sendok 2 sendok seperti itulah, pelan-pelan di adonan, kurang lebih 4 sendok makan. Tapi ini teman-teman rasa lah ya, jangan sampai adonannya terlalu cair, maksudnya yang enak lah untuk
digunakan. Enak. Saya bingung bahasanya bagaimana, tapi teman-teman mengerti lah ya, terutama ibu-ibu pasti tahu sekali apa yang saya maksud. Oke, itu semua bahan-bahan yang saya butuhkan, dan saya lanjut buat adonannya lah ya. Yuk teman-teman, ini hanya saya dengan Alicia di rumah, jadi saya harus meminta dia untuk dekat dengan saya, makanya dia ada di sini. Karena saya takut dia duduk di ruang tamu, saya tidak tahu apa yang dia lakukan. Oke, sekarang kita mulai lah ya. Ini pertama, teman-teman, 3 bahan kering tadi, garam, tepung, dan gula kita campur pertama lah ya. Kita masukin ke dalam ini tempat ini. Oke, dan harus dipakai gunakan ini ya. So teman-teman, sekarang saatnya untuk campurkan mentega lah ya. Jadi ini semua bahan kering saya sudah campur. Sekarang saya masukkan mentega ke... That's butter, not grated cheese. Yeah. Butter, not grated cheese. Iya, ini. It looks like cheese, but it's actually butter. Ya, ini mentega. Dia jelaskan lagi karena dia tahu tadi saya buat diparut lah ya menteganya, terus dia bilang, "Mama, itu mentega kah? Mentega atau keju?" Saya bilang, "Tidak, ini mentega." Oke, we mix now. Ini saya baru keluarkan dari lemari es ya. Oke, non. Oh ya, harus saya lupa apakah saya sudah jelaskan atau tidak ya, tapi kenapa saya serut menteganya supaya itu mudah mencampurkannya di sini, karena harus gunakan yang dingin. Saya takut kalau satu utuh dimasukkan ke dalam sini akan susah untuk teman-teman campur. No, it's butter. Ya. So teman-teman, setelah adonannya tercampur semua ya. Smell much, eh? Smell feels like bread. It feels like breadcrumbs and smells like milk. Iya. Alicia, terus masukin air putih lah ya yang dingin. Alicia, 1 spoon please. Okay, put it there. Okay, wait, mommy mix first. You cannot believe what I said while doing this. Why? So it's like we ate 100 sandwiches and we put all of the crumbs in here, and then we just started playing with them. Another one. Okay. Oke teman-teman, ini sudah jadi ya, sudah adonannya sudah seperti begini ya. Ini tangan-tangannya Alicia. Terus saya cover dengan plastik ini ya. Kemudian saya masukin ke lemari es untuk 1 jam. Bisa 1 jam, bisa 24 jam, 1 hari lah ya. Misalnya buat malam untuk pagi. Tetapi saya akan gunakan ini 1 jam kemudian. Nah, sebelum saya ngambil saya punya adonan keluar, saya mau buat sesuatu yang nanti kita akan gunakan di akhir daripada langkah ini. Karena masih ada 1 langkah lagi. Sebentar. Teman-teman, ini yang kertas yang untuk kalau bakar roti, kalau mau panggang kue ini. Nah, inilah ya, baking paper ya. Oke, ini saya buat seperti ini. Bentar, saya tunjukin ini. Ya. Kemudian dilipat lagi. Tadi yang step kedua beginilah ya. Ya.
terus dilipat jadi segitiga ya, terus dilipat lagi sekali lagi lah ya. Oke. Nah selanjutnya teman-teman ya, dari sisi yang rata ini kan ada seperti 90 derajat ya kalau di matematika ya. Nah seperti ini, dari sisi yang rata ini kita potong lah ya. Jadi seperti ini, tapi kita harus buat. Oh, no thank you. Teman-teman, dibuat begini. Tujuannya itu teman-teman, dia harus bisa masuk di sini, ini di tempat yang untuk panggang lah ya. So teman-teman, ini adonannya saya sudah keluarkan dari lemari es ya. Karena kita tinggalkan di lemari es, jadi dia sedikit keras. Yang harus kita lakukan pertama yaitu diamkan beberapa menit di seperti inilah ya, di luar seperti ini, sampai adonannya kembali lembut dan siap untuk digunakan di sini, untuk dibuat, diratakan lah ya, dibuat untuk bisa masuk ke dalam tempat ini ya. So kita lanjut ya. Saya lupa untuk jelaskan bahwa kita butuhkan juga tepung untuk saat untuk saat inilah ya teman-teman. So teman-teman, ditaburi tepung di mat ini, kemudian di sini juga ya diberi tepung. So teman-teman, ini sudah seperti inilah ya. Terus saya mau bikin bentuk untuk di pinggiran ini. Saya hanya buat seperti ini teman-teman. Taruh jempol di sini, terus ditarik. Oke teman-teman, setelah seperti ini, terus yang tadi kertas yang kita potong lah ya, kita taruh. Ini dia, saya akan taruh di atas ini, maksudnya supaya jangan ini dia terlepas lah ya, dan dia bisa masak dengan baik. So teman-teman bisa taruh kacang apa aja, kacang merah atau apa, pokoknya hanya untuk membuat ini dia bisa masak ya, membantu untuk ininya bisa masak. Tapi sebelum saya panggang, saya masukkan ke freezer untuk 30 menit ya. Oke. Saya rencananya 30 menit, ternyata lebih daripada 30 menit. Tapi untuk teman-teman tahu bisa sampai 24 jam lah ya. Teman-teman tinggalkan ini di freezer. Jadi bukan es, lemari es, tapi bukan di kulkas, tapi di freezernya ya. Kemudian pada saat kalau misalnya keluarkan dari freezer dan itu sudah sangat membeku, usahakan teman-teman tinggalkan di luar, untuk jangan benar-benar membeku saat masukkan ke oven lah ya untuk dipanggang. Jadi selanjutnya saya akan masukin ini ke oven untuk dipanggang selama kurang lebih 15 menit, dan saya masih keluarkan lagi untuk langkah berikutnya. Dan ya, mari kita ikutilah ya. Saya sama-sama lihat bagaimana hasilnya. Oke. So ini sudah keluar dari oven selama 15 menit dengan temperatur kurang lebih 200 sampai 215 lah ya. Dan teman-teman lihat, dia punya pinggiran coklat cantik kan ya. Sekarang jangan bosan lah ya, masih ada step berikutnya. Siapkan, sebelum saya angkat ini, saya siapkan ini krim dengan
telur yang akan saya gunakan untuk oles pie ini ya. Yang saya butuhkan itu 1 sendok krim. Nah teman-teman, ini saya pakai double cream ya, tapi teman-teman bisa pakai susu pun jadilah ya, susu pun jadi. So saya kasih lebih lah. Oke. And then 1 butir telur lah ya, seperti ini. Ups, ini dia, terus dikocok. Tinggalkan di sana, dan saya, aduh panas nih, saya pindahkan ini. Jadi ini saya, teman-teman, ini pertama saya buat kacang merah di bawah inilah ya, tapi rasa-rasanya tidak terlalu berat. Ini kan dia harus berat mensupport ini ya, tapi saya rasa tidak berat, jadi saya tambah lagi di atas. Oke, kita kemudian plastik ini juga kita angkat ya. Wow, teman-teman, hasilnya menurut saya hasilnya bagus. Nah, next step, ini kuasnya kecil lah ya. Sebenarnya kami punya yang besar, tapi saya panak tidak tahu dia main dan taruh di mana. Jadi ya dengan sabar saja lah teman-teman lah ya. Oke, selanjutnya setelah kita oles lah ya dengan krim dan telur, teman-teman, ini saya punya garpu ya. Kita buat begini. Oke. Ups, sudah dingin ini. Oke. Saya akan taruh kulit pie ini kembali ke oven dengan temperatur 200 sampai 215 lah ya teman-teman. Tapi itu pertama 15 menit, terus kemudian dengan temperatur diturunkan 15 menit, kemudian diturunkan ke temperatur kurang lebih 180 190 untuk another 20 menit ya, 20 menit kemudian. Tapi teman-teman harus cek ya. Nah teman-teman, biasanya itu kalau kita buat pie itu, kalau kita tidak hati-hati, dia punya pinggiran ini akan hangus ya. Ya sayang, wait ya baby, pinggiran ini akan hangus. Jadi untuk menghindari pinggirannya yang hangus, saya pakai ini ya. Siap untuk dipanggang. Hai, lihat nih hasilnya. Kita buka bareng lah ya. So beautiful. Look at this. So, ini hasilnya. Teman-teman lihat nih, dia punya dalam. Nah biasanya saya buat seperti ini untuk buat coklat pie atau pie buah-buahan lah ya. Dan sekarang saya mau buat strawberry pie. Teman-teman bisa lihat di vlog saya yang selanjutnya setelah ini ya. Tapi ini bisa gunakan, teman-teman bisa gunakan gitu. Hey, it's cold. Yeah, it's cold now. Bisa gunakan untuk buat yang lainnya. Oke, Alicia. So, terima kasih sudah sama-sama dengan saya. Jangan lupa subscribe, like, dan share biar banyak orang yang nonton, dan sama-sama kita buat kulit pie yang renyah. Oke? Dah. Have a nice day and God bless.